Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Putri Rismayanti Fauzia sebagai pembimbing literasi dari SD Negeri Sekeperis 2. Kali ini saya sedang berada di salah satu radio terkenal di Kota Bandung yang saluran radionya itu 90,5 FM dan pendengar setianya itu sering dipanggil dengan Baraya. Sudah bisa ketebak saya sedang berada di mana? Ya, betul sekali. Saya sedang berada di salah satu radio yang namanya Radio Cakra. Kebetulan di samping saya ini sudah ditemani Teteh cantik. Siapakah dia? Penasaran bukan? Simak dan tonton terus sampai akhir ya. Selamat pagi Teteh. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, dengan Teteh siapa? Feni Pepe. Oke, Teh Feni. Mungkin nama pendengar sukanya Teh Pepeng. Kalau nama Feni Pepe itu sebenarnya nama MC aku. Karena dari dulu kan sudah punya nama Feni Pepe. Cuman kalau di Cakra ini approval-nya ini untuk nama Pepeng ini nggak bisa di-approve, akhirnya gantilah jadi Pepeng. Oke, ternyata ada sejarah sedikit ya namanya. Betul sekali. Ngomong-ngomong nih Teh, saya ingin tahu berapa lama sih ini berdirinya Cakra ini, Radio Cakra ini? Kalau Radio Cakra sendiri adalah radio baru, bisa dibilang radio yang memang baru dibangun dan hadir di tahun 2012. Gitu. Jadi mungkin kurang lebih baru 12 tahun lebih. Baru 12 tahun karena dia pertama kali on air itu di jam 8 malam di tahun 2012 tanggal 20 Desember. Jadi mungkin memang baru pas lah, anggaplah kita baru 12 tahun. Walaupun baru tapi pendengarnya wah luar biasa banget. Karena salah satu keberuntungan Radio Cakra ini adalah memiliki salah satu the legend penyiar kita di sini, ada Kang Dora Dori. Kita sebagai kita bisa bilang beliau adalah penggawa atau mungkin ujung tombaknya kita gitu. Walaupun kita radio baru, penyiarnya oke deh gitu. Apalagi ini Kang Dori, kita punya Kang Dori yang benar-benar tajam banget ya. Makanya mungkin Cakra lebih mudah diterima gitu kan dengan segmen dari Radio Cakra sendiri yang sangat benar-benar dekat dengan masyarakat. Oke, betul sekali. Karena terlihat dari banyaknya, walaupun ternyata kirain udah lama, ternyata masih baru. Iya. Tapi kalau misalnya dibilang lama, sebenarnya Radio Cakra ini sendiri kan tergabung dalam ARMI. ARMI itu adalah Art dan Group Media Integrated, di mana kita adalah media-media yang terintegrated baik dari media online, on air radio, terus juga media-media offline lainnya. Kita ada di lapisan masyarakat. Di mana kalau untuk unit radio kita punya 3 radio, ada Ardan, Radio dan Cakra. Nah, dulu ini C-nya itu bukan Cakra. Ada si C merah lah aja ya. Ada akhirnya pada dengan satu lain hal, Bapak harus melepas si C merah ini dan beli frekuensi baru, bekas KIFM gitu kalau nggak salah ya, bekas KIFM si Radio Cakra ini, dan akhirnya dikasih nama C biru, yaitu si Radio Cakra ini. Gitu. Wah, sangat menarik sekali ya mengenai sejarah, sedikit mengulik mengenai radio Cakra FM ini. Iya. Ngomong-ngomong kalau misalnya Teteh sendiri nih, saya pengen tahu dong, sudah berapa lama sih menjadi penyiar? Kalau siaran mungkin dari awal lulus sekolah, ya dibilangin tahu umur ya nanti ya, dari tahun 2009. Jadi aku lulus SMA, aku baru masuk dunia siaran, itu juga terkejeblos. Tidak sengaja ya. Ternyata kejeblos itu enak, akhirnya dinikmatin aja. Walaupun terjeblos pasti lama juga ternyata. Lama dari 2009. Kalau misalkan inspirasi apa nih? Walaupun keceblos ya kata-kata ya, tapi ternyata ujung-ujungnya dinikmati juga. Ya, inspirasi apa sih yang membuat Teteh oke nih saya profesinya jadi penyiar gitu? Kalau aku itu kan karakter aku kan adalah orang yang ketika masuk ke dalam satu hal, aku akan jalanin itu sebaik-baiknya yang aku bisa. Jadi dari basicnya ke situ sih sebenarnya. Kalau untuk punya cita-cita pengen siaran, tapi bukan jadi cita-cita utama yang kayak cita-cita ke-20 deh jadi penyiar radio gitu. Ya karena memang dari dulu basicnya aku dari sekolah tuh nyanyi kan. Jadi mampir-mampir ke radio itu adalah tujuannya untuk masuk-masukin si lagu-lagu aku ke radio. Nah, nyantol di satu radio. Nah, akhirnya dia nawarin kayaknya suara bagus untuk siaran gitu.
cobain aja gitu. Awalnya berpikir untuk sebagai batu loncatan. Ya, akhirnya loncatan jadi nanya. Jadi awalnya pikirnya ke situ, terus ketika ya itu tadi balik lagi ke basic pemikiran aku, ketika aku sudah masuk ke satu hal, ya kayak nggak bisa masak, kayak nggak bisa salah-salahan gitu, ya kasih bumbu dong, ya nggak boleh setengah-setengah, ya lakuin yang sebisa kamu bisa. Betul. Walaupun orang-orang lihat penyerang bagus tuh kayak gimana sih, namanya bagus itu kan adalah apa namanya ya, relatif. Dia relatif banget. Jadi yang aku pikirkan untuk menjadi diri aku yang hari ini adalah yang orang mau, bukan yang menurut aku bagus. Yang orang tuh lagi butuh apa, cari apa, itu yang dicari. Karena semakin berkembangnya zaman, apalagi di gempuran era digitalisasi, dunia penyiaran radio ini tuh semakin ditinggalkan banyak orang. Kita nggak bisa munafik ya, walaupun karena kalau zaman dulu aku SMA atau aku SMP mungkin radio itu adalah sebuah primadona. Iya betul. Ya kan? Betul. Nggak dengerin radio, gila, ketinggalan zaman gitu kan. Kayak nggak pernah request, wah hari ini aku dibacain loh requestnya tadi malam, kayak gitu. Itu kan adalah sesuatu proud bagi anak-anak zaman dulu, zaman kita. Mungkin bagi zaman sekarang mereka lebih suka kalau mereka hadir di TikTok as FYP, di TikToknya gitu. Mungkin mereka akan lebih proud akan hal itu gitu. Jadi gimana caranya kita tetap bisa jadi primadona bagi mungkin tidak menjadi mayoritas masyarakat, tapi masyarakat yang memang masih menikmati itu gitu. Gitu. Jadi akhirnya aku seiring berjalannya waktu juga mencari karakter yang dibantu juga sama program manajerku, aku dibantu juga dengan teman-teman yang lain mencari karakter yang kayak gimana sih yang orang-orang bakal terima, yang gimana sih yang bikin orang bakal ingat kalau orang orang ini nih gitu. Ya kalau misalnya gini, oh ini nih kayak kembali lagi aku ngebahas dengan salah satu penyiar unggulan kita, Kang Dori. Dia kan suaranya banyak banget nih. Iya betul. Kayak nggak mungkin aku bisa kayak gitu dong. Nah carilah pola lain, jangan jadi mengikuti yang lain. Gitu. Jadi punya ciri khas sendiri mungkin. Ya, tapi bukan berarti aku tidak memperhatikan sosok senior aku ini. Oh ini tuh cara herenya tuh kieu. Dilihat penyiar lain, oh ya teman ngomongnya kieu. Ngedenger penyiar berita sekalipun itu aku telah kieunya sih itu ngomong, oh enak banget nih cara narik napasnya, oh gitu tuh dipelajari. Karena memang secara basically keilmuan aku nggak ada secara keilmuannya gitu, maksudnya nggak belajar benar-benar broadcasting apa segala macam. Ya secara praktis aja aku belajar karena mencoba menelaah, oh orang teh ini. Terus aku lihat rating tertinggi si penyiar maksudnya radio apa ratingnya di jam segitu tinggi, emang siapa penyiarnya, oh si ini, didengerin. Apa sih yang menjadi dia menarik? Gitu sih kalau aku mendalami siaran. Kalau boleh saya mungkin otodidak kali ya. Betul. Jadi sambil berjalan, sambil menemukan bagaimana ciri khas saya itu gitu, betul. Dengan melihat juga legend-legend terdahulu mungkin. Ya benar. Dan kalau dibilang otodidak ini akan berjalan beriringan juga dengan yang namanya otoriter. Otoriter dari si owner, mungkin dari owner, dari atasan aku yang nggak bisa kamu kayak begitu, nggak bisa dituntut. Kalau mungkin kebanyakan yang cerita katanya kalau Gen Z zaman sekarang tidak bisa menerima keotoriteran itu. Tapi at least kayaknya lo harus bisa menerima itu, karena itu adalah bimbingan yang bikin kita bisa jalan terus sampai hari ini. Pecutan betul sekali. Belajar juga. Itu. Oke Teh. Kalau misalnya tugasnya nih Teh, tugas sebagai penyiar tuh apa aja sebetulnya sih Teh? Tugas sebagai penyiar pastinya nyari pendengar yang banyak, ya kan? Karena kita harus bersaing dengan nama kita atau bawa brand kita lebih naik lagi. Yang dimana brand ini adalah si radionya. Tapi kalau tugas secara umum penyiar ini dia akan menemani pendengar, dimana sebenarnya radio ini adalah media heart to heart. Jadi jarang banget ada orang yang ayo kita sama-sama dengerin radio bareng-bareng nonton berjamaah kayak nonton Persib tuh nggak ada kan. Biasanya rata-rata orang kalau nggak lagi nyetir, lagi ngelamun di rumah dengerin radio iseng kayak gitu, atau nggak lagi masak BTA nyalain radio biar agak rame. Rata-rata kan pendengar tuh adalah yang seperti itu. Jadi makanya bisa dibilang radio ini adalah
media yang memang heart to heart lebih dekat banget sama pendengarnya gitu. Betul. Kenapa sedekat itu? Karena memang sepersonal itu ya, media yang benar-benar personal banget si radio ini. Nah, tugas kita adalah menyatukan apa yang memang membayangkan nih pendengar gua, ibu-ibu kayaknya lagi masak jam segini. Kalau yang kerja udah mulai kerja nih, udah mulai keringatan. Kalau jam segini biasanya bapak-bapak nih lagi nyari makan siang misalnya gitu. Jadi kita akan menjadi berpikir atau nggak ngebayangin yang dengerin kita tuh lagi ngapain. Itu tugas penyiar dan memainkan theater of mind ya. Nah, si theater of mind ini adalah kunci dari si penyiar itu sendiri kan. Jadi kayak menghayal kita lagi di mana. Jadi orang mikirnya bener gitu sih tante. Gitu kayak lagi puasa misalnya tiba-tiba kita ngomongin itu es jeruk ya. Ngacai atau gelasnya. Itu tuh adalah sebuah theater of mind yang sebenarnya nggak cuma harus diomongin, tapi kitanya juga harus mikir ke situ gitu. Nah, itu yang bikin kita memang harus menemani, menjadi temen aja gitu, komplimen bagi si orang yang lagi dengerin. Oh bener ya, asal diajak ngobrol gitu. Jadi tugas penyiar itu, terus tugas kita lainnya adalah walaupun kita bukan request, tapi kita tetap punya tugas utama untuk menyuguhkan lagu-lagu terbaik. Nah, gitu. Karena kalau misalnya yang satu orang request, ada ribuan orang yang dengerin kita di luar sana belum tentu suka lagu ini. Nah, lagunya tuh enak apa enggak? Terus dari lagu ke lagu kita juga aturin beatnya. Jadi tuh penyiar tuh nggak bisa asal muter lagu sebenarnya. Beat yang dari lagu 1 ke lagu 2 beatnya masuk apa enggak? Itu tuh kita harus cue, kita harus dengerin dulu kayak gitu. Jadi memang ketika kita siaran 2 jam, 3 jam, 4 jam itu adalah show-nya kita. List lagunya kita tentukan, kita mau membahas apa kita yang menentukan, itu adalah show-nya kita gitu. Sebagai penyiar kita show untuk menemani satu orang ibaratnya gitu. Biar personal banget. Walaupun satu orang yang dimaksud di otak kita mah adalah bapak-bapak, ibu-ibu ya barudak ya banyak kebagiannya. Jadi berusaha untuk masuk juga ke dunia masyarakat. Betul, ke personalnya ini gitu. Wah, sangat menarik sekali. Lalu selama ini mungkin ya dari Teteh menjadi penyiar ini tantangan nih Teh, suka dan dukanya selama menjadi penyiar pasti ada dong dan pernah juga ya. Nah, boleh bisa bercerita kepada teman-teman kita semua? Kalau dukanya dulu aja ya. Sukanya dulu atau dukanya dulu nih? Terserah, opsional. Kalau duka, kita tuh, mereka tuh tidak akan pernah mau tahu tentang hari ini mood kita kayak gimana. Gak ada pendengar yang mau tahu kalau ini penyiarnya lagi bad mood. Mereka mau tahu ya mereka happy, lagu yang kamu puter enak. Termasuk waktu itu aku pernah nenekku meninggal, lagi mau 1 jam sebelum siaran, aku mampir dulu balik lagi. Kan mereka bingung, gak mungkin mereka gak mau tahu kalau tiba-tiba gak ada penyiarnya gitu. Karena itu jamnya mepet banget untuk minta ganti ke orang. Ya kayak gitu-gitu sih. Terus juga ketika aku kan siaran dari 2009, ada sisi jenuh yang memang aduh harus diapain ya, lagi jenuh banget siaran gitu. Terus ya yang pengendalian moodnya ini sih yang agak bikin kalau lagi nggak bete, lagi bete gitu ya, lagi nggak mood aduh gimana ya, harus gimana gitu. Itu kayak kerja keras yang nggak orang lihat, karena itu tuh kayak perang batin doang kan sebenarnya gitu. Sama di era gempuran ya digitalisasi ini, itu sih agak repot buat penyiar, karena ya kita mau nggak cuma harus siaran, kita harus belajar bikin konten, kita harus punya kreasi, kita pun harus tetap bisa menjadi influencer bagi pendengar kita, gitu. Dan kepercayaan atas influencer ini mau nggak mau kita tetap harus bermain sosmed, kita harus mengenal dunia luar, kita harus lebih up to date kayak gitu. Tapi enaknya jadi penyiar ya adalah ketika kita kemana, kita tuh bawa bendera itu gitu. Enaknya gitu. Terus seru aja sih kerjaan yang kayak orang bilang cuman ngomong doang gitu. Sebenarnya ya cuma ngomong doang, seru tahu gitu. Tapi nambah cuan juga kali ya, jadi penghasilan kehidupan sehari-hari. Iya. Lalu kalau misalnya tadi kan sudah menyebutkan tantangan tuh, suka duka. Nah sekarang caranya nih, caranya supaya Teteh mengatasi persoalan tadi tuh bagaimana? Apakah mengatasi dengan ketika mood tuh lagi down banget tuh, apakah bagaimana? Apakah mendengarkan musik sendiri atau
Makan misalkan lamun, misalkan apa? Which one itu kayaknya dengerin musik sendiri. Jadi basically aku adalah pecinta musik rock, lagu-lagu yang lagi keras, yang tidak ada sama sekali lagunya di Radio Cakra. Karena aku pun sendiri megang program dangdut yang memang akan bertentangan dengan musik-musik sebenarnya favorit aku. Aku belajar banyak dengan dangdut. Aku nyari tahu dangdut yang enak tuh yang kayak gimana. Jadi tuh kan kadang terus aja dangdut aja gitu. Kadang kayak ngeplay dulu lagu yang aku suka, aku nyanyi dulu. Biar moodnya balik. Gitu. Makanya that's why aku penyiar dangdut, tapi kalau misalnya di luar, misalnya teman-teman karaoke tong dangdut atuh euy aing bawa dangdut wae. Kayak gitu tuh akan selalu terjadi ke teman-teman walaupun bercanda ya. Aing mah dangdut juga poe urang mah dangdut. Nah, untuk salah satu untuk aku biar gak bosan ya itu tadi aku muterin lagu favoritnya aku, lagu-lagu kesukaan aku nyanyi dulu ya, bikin happy dulu sendiri. Kayak live di TikTok cuman sekedar untuk gak ada yang nyapa terserah, yang penting ngumpulin mood aja gitu. Gimana. Terus kalaupun memang udah parah-parah banget biasanya izin dulu. Daripada kayak lebih ke boleh main atau nge-mall dulu enggak kerja dulu deh sehari aja. Karena kan memang penyiar mah kerjanya seumur hidup ya gitu kan. Kalau kayak lebaran aja ya masih sialan kan. Kalau aku masih jadi ya nggak ada libur sama sekali, mau tanggal merah sampai tanggalnya juga jadi ungu tetap kita siaran gitu kan ya. Jadi ya itu tadi minta izin aja dulu, izin siaran. Jadi pintar-pintarnya kita mengatasi dan mengontrol emosi kita ya, mood kita itu. Karena kalau misalnya aku lagi banyak MC dan akhirnya lagi banyak izin siaran itu kayak malah kitanya kangen. Gitu kayak kangen deh nggak siaran. Cuma 3 hari aja nggak siaran pasti kangen. Kalau sudah mendarah daging gitu. Jadi memang menyiasatinya ya mengendalikan mood sendirilah, apa melakukan hal yang aku suka aja. Oke, terima kasih Teh. Kalau misalnya menurut pendapat Teh, bagaimana sih supaya radio ini agar tetap eksis? Kan banyak ya bermunculan dong radio baru dan segala macam. Supaya Radio Cakra ini tetap eksis, menurut pendapat Teh sendiri nih, harus bagaimana selaku sebagai penyiarnya? Kalau aku pribadi tuh sudah sangat relate dengan yang menjadi keputusan manajemen atas dari Radio Cakra, yaitu si Army ini ya, Ardan Group Media Integrated, yang tidak hanya meminta kita untuk on air, tapi kita juga harus mulai bermain dengan digital kita gitu. Ya memang biar radio ini tetap eksis, kayaknya memang kita pertama 2-3-0 yang kita punya adalah on air, offline dan juga online. Ini harus tetap dijalanin secara offline biar implementasinya langsung ke masyarakat. Kayak kita bikin kemarin event jalan sehat, itu tuh kayak nggak boleh enggak gitu kalau menurut aku. Jadi minimal dia nggak dengerin tapi dia tetap familiar dengan Radio Cakra, minimal masyarakat tetap familiar. Ya tidak secara langsung. Aware. Yang penting itu aware aja dulu sama adanya radio. Bandung masih punya radio loh. Lagi iseng lo masih bisa dengerin radio loh. Nggak punya radionya ada kok di handphone. Kita sudah menggunakan streaming kita berupaya ada di mana-mana. Jadi itu makanya sempet tahun lalu Cakra punya tagline Cakra di mana mana. Karena ya biar kita tuh ada kayak mau punya alasan nggak pernah dengerin radio karena nggak punya radio, nggak punya alasan dong karena punya handphone lo bisa browsing di www.radiocakrabandung.com, coba dengerin radio. Ya kayak gitu-gitu. Terus kayak ada event gede, kita undang artis gede, masyarakat semua kumpul. Saya yakin kok nggak semua masyarakat yang kumpul adalah yang dengerin kita, tapi adalah mereka yang minimal sudah dapat awareness tentang adanya di Bandung ini ada radio gede namanya Radio Cakra. Itu dapat di online ada lebih luas lagi. Secara media sosial ini nggak ada batasannya kan. Dia tidak terbatas. Masyarakat dunia dimanapun itu berada akan benar-benar aware dengan hadirnya Cakra, dengan kita menciptakan konten demi konten dari setiap program yang kita ada, yang kita punya gitu. Kayak di acara aku punya konten Piomongan dan dia selalu lumayan hype di TikTok. Dia menjadi killer kontennya di TikTok dengan dengan FYP-nya apa segala macam gitu. Kita mengkotak-kotakan kayak Paisteri itu ada paparan informasi terkini yang acara pagi-pagi, terus acara Piomongan aku
dan acara Randa Ngora punyanya Ngaronda yang tengah malam itu kita kotakin untuk masuk ke killer kontennya TikTok. Jadi TikTok hanya ada di itu. Nah, YouTube kita punya killer konten yang benar-benar konten utamanya adalah si dongeng Sunda. Kita masukin ke situ. Terus juga untuk di Instagram justru konten-konten receh itu kita nggak masuk di TikTok, kita masuknya di Instagram. Itu kita berstrategi dengan kita kotak-kotakin ini kontennya untuk apa, ini kontennya untuk apa. Jadi upaya kita untuk tetap masyarakat tuh aware kita eksistensi kita, ada orang tetap tahu bahwa masih ada yang namanya Radio Cakra di Bandung ini. Ya dengan cara itu kita bergerilya ke berbagai ranah. Nggak kita cuman diam aja pasrah kita di on air gitu kan. Yang tahu cuman itu aja. Orang nggak aware dengan kita ya. Kita nggak ngelakuin hal itu sih. Jadi so far untuk 3 radio yang ada di Ardan Group Media Integrated ini semuanya bergerilya ke segala aspek. Karena gimana mau dikata enggak juga dunia digitalisasi ini benar-benar gegempur semua media, bahkan TV sekalipun tergempur sama si si digital ini. Makanya kita juga, aku dan juga beberapa TV kan kebetulan aku juga PR di Radio Cakra. Relasi dengan teman-teman TV nasional terutamanya kita tetap jalin terus karena kita harus pegangan tangan bareng-bareng sebenarnya sebagai media. Kita harus pegangan tangan. Nggak boleh sampai salah satu di antara kita hilang gitu, karena kita tuh sebenarnya bukan saingan. Kita tuh sama-sama hadir untuk menghidupkan media yang memang dibutuhkan sebenarnya sama masyarakat tapi mulai ditinggalkan sama masyarakat gitu. Jadi kita anak-anak TV, anak-anak radio sebenarnya kita lagi pegangan tangan melalui PR-nya gitu untuk yaudah yuk bisa yuk gue promo ini dulu ya, lu juga boleh promo ini di gua. Oke kita barter ya promonya begini karena kan secara birokrasi kita punya birokrasi masing-masing, jadi pasti walaupun kita memang mau saling support tetap ada birokrasi yang harus dijalani. Jadi strateginya juga banyak sekali ya. Gitu. Yang terakhir nih Teh ya, bagaimana nih tips dan trik Teteh supaya kepada teman-teman semua jikalau mereka ingin menjadi seperti Teteh penyiar radio itu? Janganlah. Dan saking menariknya gitu, nggak mungkin dong mereka tidak tertarik, pasti tertarik nih. Tipsnya nih, kalau seperti Teteh itu seperti apa? Mau pengen jadi penyiar ya? Jangan kayak aku, capek kalau jadi aku. Oke. Kalau mau jadi penyiar, tipsnya itu sebenarnya tips basic. Siapapun bisa jadi penyiar. Yang penting, pertama dia bisa ngomong. Ya. Tapi suara aku nggak bagus. Ini 2025, di mana penyiar kita tidak mencari penyiar yang golden voice. Betul. Jadi udah nggak ada penyiar yang harus agem, harus enggak sekarang. Kalau mau suara cempreng apa segala macam, yang penting tahu teknik dasar berbicara, dia pakai teknik perut, diafragma, dia akan tetap enak kedengerannya. Bukan bagus tapi tetap enak. Jadi yang cempreng mungkin Nikta Gina di radio di Jakarta, jengkelin, dia kan siaran juga, suaranya kan secempreng apa sih? Tapi orang masih bisa terima di telinga karena dia masih pakai diafragma. Jadi tetap bulat keluarnya. Nah, pertama kalau ngomong sebenarnya ngomonglah, tapi jangan pernah ngerusak tenggorokan. Jadi kalau coba latihannya hanya latihan ngomong sebenarnya sama. Latihan aja dulu. Kalau nggak ngerti, sekarang udah gampang zaman browsing. Gimana sih latihan teknik vokal diafragma, cara ngomong menggunakan diafragma itu seperti apa. Terus sama dengerin penyiar siaran. Penyiar tuh gini. Contoh. Latihannya biasanya aku awal-awal jadi penyiar itu kayak misalnya tisu, dikasih tisu, aku harus ngomongin tisu ini minimal selama 30 menit. Terserah mau ngebahas tisu dapur, tisu apa, yang penting nyambung semua apa yang jadi dibahas. Jadi kayak ngobrol, nih tisu ya. Biasanya perempuan-perempuan selalu bawa tisu. Nggak ngerti kenapa ya cewek-cewek ini, ada yang mau tahu nggak nih kenapa cewek-cewek ini kalau ke toilet bawa tisu? Pada ngelam apa sih sebenarnya? Ya kan? Betul. Tapi yang lebih aneh lagi, tisu yang digulung ada di meja makan, itu saya buat tisu toilet. Nah itu tuh nyambung. Tentang tisu, itu ngomong selama 30 menit, kalau berhenti gagal, ganti tema. Dulu aku gitu sih latihannya. Dulu aku latihan siarannya gitu, terus
jangan malas baca. Karena penyiar itu ada, kalau zaman sekarang influencer tuh banyak banget. Mungkin tanpa disadari penyiar itu adalah influencer yang dari zaman dulu udah ada. Apa yang penyiar omongin akan diserap dengan baik sama pendengarnya. Karena itu tadi radio tuh personal. Kayak dulu iklan yang dibacain, makanya sampai sekarang pun iklan yang dibacain sama penyiar adalah iklan yang mahal. Karena akan nyampe. Itu tuh kita menginfluence orang untuk lu pakai produk ini sama gue juga yakin penyiarnya pakai. Ya nggak tahu ya gimana nanti gitu. Tapi meyakinkan, itu mencoba meyakinkan, dan biasanya jadi penyiar ini belajar theater of mind, bukan menghayal halusinasi ya, tapi kita mencoba memikirkan satu hal dan berupaya untuk mendescribe atau menggambarkan apa yang ada di otak kita. Di sini itu mainin theater of mind-nya gitu. Karena aku pernah punya cerita lucu dengan theater of mind ini. Gimana? Dulu kan awalnya aku kan baru pernah siaran nih, tahun 2010 lah kayaknya. Nggak nemu-nemu terus ritme siaran aku mau dibawa kemana tuh nggak nemu-nemu terus. Ya udahlah, karena kan suara aku serak-serak basah. Dulu tuh aku bermain suara lembut, beda dengan karakter aku di Cakra itu beda banget. Kalau awal-awal siaran tuh, kan suara kamu bagus nih serak-serak basah ya, suara merdu aja menipu ya gini kan ya. Kamu bertheater of mind, ini kata almarhum senior aku, dia bilang kamu theater of mind gini aja. Kamu mikir kalau kamu lagi siaran, gue adalah cewek cantik, kayak Luna Maya, tinggi, rambutnya panjang, putih. Oke, dicoba tuh. Siaran, di otak aku adalah cewek cantik, rambutku panjang, tinggi, putih, semampai. Pokoknya semua cowok bakal suka sama aku. Itu tuh yang aku pikirkan selama aku ngomong dan menyapa pendengar aku. Satu hari, adalah ibu-ibu datang bawa kresek gede banget, 2. Mau ketemu Neng Pepeng, iya bu saya. Enggak, saya mau ketemu Neng Pepeng, iya bu saya. Udah gitu dong. Dia udah ngeliatin aja dari atas sampai bawah. Percaya mungkin ya. Udah saya masuk dulu kata dia. Enggak silakan ibu. Ibu dengan ibu siapa? Dia ngobrol. Teh Pepengnya mana ya? Aku nggak turun-turun. Iya ini bu saya. Enggak, Teh Pepeng itu orangnya tinggi, putih, rambutnya panjang. Dulu kan aku pendek kan ya, postur badannya, dan aku memang gendut dulu. Dulu tuh masih gendut. Enggak kayak gini bentuknya. Astagfirullahaladzim. Bu bener saya pengen Bapak. Enggak mungkin. Saya enggak percaya. Pulanglah dia, kreseknya dibawa lagi. Astagfirullah. Dan itu kejadian kayak gitu aku alamin 3 kali. Karena enggak percaya Feni. Udah pendek, bulat. Enggak ya. Enggak. Feni gitu. Jadi karena aku bertheater of mind. Akhirnya aku cerita lah, ternyata nyampe ya. Nyampe dong, berhasil dong aku. Betul. Nah kalau sekarang justru kebalikannya. Karena kan aku kayak ibu-ibu rempong ya kalau siaran sekarang tuh. Jadi ketika datang, kirain aku tuh emak-emak. Bagus. Jadi itu ya, gue udah berhasil transfer apa yang aku ingin ciptakan melalui theater of mind hanya dengan kekuatan suara. Gitu. Hanya dengan kekuatan suara, aku bisa mentransfer apa yang aku pikirin ke dalam otak-otak orang-orang yang berpikir bahwa aku teh ibu-ibu riweuh taradangkan pokoknya bawel gendut segala tetenya jangkung badag karena kan suaranya kenceng ya. Jadi di pikiran si orang-orang tuh kebanyakan adalah aku tuh tinggi gede ibu-ibu yang julid banget gitu. Kayak katanya anam kene geningan nggak muda juga sih bu kebetulan. Kayak gitu itu tuh karena terjadi. Jadi memang itu tadi aku nemu ilmunya cuman sekedar coba lu kayak gini, buat aku itu ilmu dan itu aku pakai sampai hari ini. Jadi buat anak-anak zaman sekarang nih ya, ketika kalian ngobrol sama seseorang, pesan dari aku mau jadi apapun, jadi siapapun kamu, kadang itu tadi ya tujuan aku menjadi apa karena jadi sekarang ada di dunia penyiaran radio, ya jalanin aja apapun itu. Ketika ngobrollah sama orang yang memang ada pulungkeun. Nah, ada ilmunya yang bisa diambil. Ada ilmu yang bisa diambil. Pulungan wae ilmu batur gitu. Jadi jangan cuma sekedar ngomongin si Amak yo ngomongkan batur. Dari ngomongin orang sekalipun bahkan itu ada hal yang bisa kita ambil. Gua nggak akan kayak gitu. Gua akan hati-hati dengan orang yang jenisnya begini. Betul. Jadi tuh nggak cuma sekedar ngomongin yang akan atau nggak menambah iri dengki kita sama orang. Ketika kita membahas sesuatu sama orang gitu yang kita percaya, berarti dua teh nggak boleh gitu ya. Berarti orang yang kayak gitu harus diwaspadai. Karakter orang teh, kalau aku orangnya tipikalnya kayak gitu. Jadi
sama halnya ketika aku ngobrol sama siapapun, bahkan mungkin aku ngobrol sama anak aku yang baru 3 tahun sekalipun, ketika dia mengetahui sesuatu yang aku nggak tahu, kayak oh gitu ya, jadi ilmu aja gitu, apapun itu bisa jadi ilmu sih gitu. Jadi kalau mau jadi penyiar, mau jadi apapun, jangan pernah berhenti belajar gitu. Bahkan dunia penyiaran aku tuh dulu pernah jadi guru. Teknik vokal ini ya kepake juga gitu. Iya, betul. Ketika jadi guru kan guru ngomongnya lebih edan di penyiar, sebenarnya lebih capek guru teh dari penyiar. Penyiar mah aya selingan lagu. Guru mah nyalek tiba-tiba muterkan lagu udah mulai. Guru mah ayo we. Murid nanya dari kudu dijawab apa segala macam. Dan kalau nggak pakai teknik vokal di guru-guru ini, kayaknya akan habis suara mereka. Ketika mereka ngajar seminggu, 2 minggu, habis minggu ketiga suara mereka. Karena kan ngomongnya nggak berhenti. Sedangkan pita suara kita, kalau dipakainya di pita suara doang, wah itu akan rusak suaranya. Karena dialamin juga sama teman aku, ketika dia ngajar, 2 minggu ngajar, serak, apa segala macam. Salah lu ngomongnya, jangan di sini. Ngomongnya di diafragma. Mau ngomong, lihatlah guru-guru senior. Tahu-tahu ngomong, nggak ada yang jadi bisu gitu kan. Tetap mereka ngomong dengan suara lantangnya. Karena mereka tanpa mungkin disadari, ketika belajar itu kan belajar sendiri kan. Guru-guru nggak ada les sebagai SPD. Kita nggak belajar ngomong dengan diafragma, nggak ada. Tapi secara natural aja itu belajar gitu kan. Secara natural, ini asap boros ngomong wae. Kumahanya ini harus gimana nih? Nah, belajar ya kan. Mengontrol, mengolah juga. Termasuk itu yang aku lakukan. Jadi mau jadi apapun, belajar aja dengan hal yang mungkin kita lihat, kita rasakan. Kalaupun gak kita rasain, ya kita belajar apa? Oh, setan aja dikitunya aja suksesnya. Pemacaran nanya atau enggak itu gagal, kegagalan dia tuh bukan ledekan buat kita, tapi oh pantas dia orangnya gini, pantas dia berhenti berkarir karena karakternya begitu. Aku nggak boleh jadi yang kayak gitu sih. Karena yang pasti kalau jadi penyiar, pengen bertahan jadi penyiar adalah relasi kita tetap harus dijaga sih. Terus karakternya kita juga harus, kita punya karakter yang menyenangkan, dan sebagainya gitu. Pokoknya semangat aja untuk yang mau belajar jadi penyiar. Kayaknya kita pun butuh regenerasi. Kita butuh penyiar yang tahan banting, karena sekarang bantingan jadi penyiar capek banget. Kita perjuangannya nggak cuma ada di dunia, di balik meja on air, tapi kita juga bekerja di dunia perkontenan, kita juga bekerja di eventnya juga. Pokoknya pekerjaan kita banyak banget. Jadi penyiar sekarang bukan profesi yang cuma ngomong doang, tapi kreativitasnya itu tetap nomor 1. Iya, terima kasih Teteh. Oke, mungkin sangat terinspirasi banget ya, banyak ceritanya, kisah-kisahnya, sampai tadi juga ada momen lucunya. Ternyata menjadi seorang penyiar itu bukan hanya harus pintar berbicara juga di depan umum gitu ya, tapi harus mau membuka wawasan, membuka, karena harus mau juga menelaah dunia luar juga begitu ya Teh ya. Mungkin demikian wawancara saya bersama Teteh Pepeng, salah satu radio juga, radio Cakra FM juga ya Teh. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya wawancarai hari ini. Kalian bisa dapat mengambil hikmahnya. Saya Putri Rismanti Fauzia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Dah.